Halo guys, masih bersama admin NH di sini. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau ngebahas tentang hubungan Indonesia dan juga negara tetangga kita guys. Yang mana di sini Perdana Menteri Malaysia mengagumi pemuda Indonesia. Mungkin beda kali ya perlakuan ataupun pemikiran pemuda yang ada di Indonesia dengan pemikiran pemuda yang ada di Malaysia. Kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Indonesia di mata sosok Anwar Ibrahim. Ini dia videonya. Tadi juga Anda menyebut bahwa hubungan Anda dengan Indonesia itu quite sentimental ya Dato. Tadi Anda menyebut almarhum Ibu itu banyak membaca karya-karya dari penyair Indonesia. Anda juga bersahabat dengan almarhum B.J. Habibie dan juga banyak sekali tokoh-tokoh politik lainnya di Indonesia. Kedepannya di bawah kepemimpinan Dato, Indonesia dan Malaysia kerjasama dan keeratannya akan dibawa seperti apa Dato? Itu tadi di Istana Bogor saya bilang ini agak special hubungannya. Kalau di bawah saya ingat, iya. Sebab sepanjangnya dari Habibie ke Gus Dur, ke Mega, ke SB dan seterusnya, saya ingat ke Jokowi. Itu hubungan itu sangat baik. Dan mereka tidak kira ini Anwar ini oposisi ataupun terlantar ataupun Perdana Menteri, itu layanan itu baik. Jadi ini agak unik ya. Yang tidak biasa orang lain fahami dan saya juga, tapi dan mutual. Ya, mutual karena saya sentimen saya gitu ya. Indonesia rumpunnya dan budayanya, enak makannya, orangnya semua lah. Dan bapak teman-teman yang baik. Kadang ada yang sakit tenat, saya datang. Ada yang mati saya datang. Jadi ini yang tidak biasa hanya saya lakukan untuk keluarga saya di Malaysia dan juga di sini. Walaupun saya tidak ada sedikit pun kaitan darah Indonesia. Setengah orang kan ada orang Ponorogo, ada yang dari Medan, ada dari Minang. Kita tahu ya guys, seperti apa Bapak Anwar Ibrahim menghormati dan mengagumi bangsa Indonesia. Berbanding terbalik dari beberapa warganya di sana, yang mungkin masih ada saja yang menghina, merendahkan orang Indonesia. Mentang-mentang orang Indonesia banyak yang bekerja di sana. Semoga orang yang suka menghina, merendahkan orang Indonesia mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa. Next kita lihat video ini guys. Di sini pidato membakar semangat dari Dato Anwar Ibrahim, tokoh yang inspiratif dan memiliki kisah perjuangan panjang dalam dedikasinya untuk negara. Ini dia videonya. Saya mau mesej ini kepada anak muda yang mencetuskan perubahan di Tunisia, Mesir. Anak muda, Facebook, tweet, blog, do as much as possible. Get to every single youth of this country. Fight them and fight them hard. Power, well, you don't have money. Power, you don't have kuasa. What do you have? You have integrity. You ada marwah, you ada jiwa, you ada semangat. Dan ini boleh menumbangkan Fir'aun kecil, Hosni Mubarak. Kalau Fir'aun kecil kamu boleh tumbangkan. Tahun ini yang lain cicak mengkarung, kamu boleh cincang-cincang. Syaratnya apa? Nahnu nahussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wadidnahum warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Apa maknanya? Allah mencerita. Selanjutnya kita lihat ini komentar. Dari dulu kalau anak muda Indonesia itu semangat segalanya. Next ini video guys, ucapan Anwar Ibrahim di Universitas Padang Indonesia. Aura terkagum-kagum sampai ke Padang. Ini dia. Saya baru ke Istana Bogor menemui Presiden Jokowi. Ini disebut dua-duanya. Jadi yang kita bicarakan adalah apa yang disebut katanya essence. Walaupun kita bicara kita ini merdeka, kita harus bebas, kita punya budaya kita sendiri, kita bangga dengan nilai dan agama kita. Tetapi kalau kita telusuri, ada beberapa pahaman fundamental yang asasi masih terikat dengan iklim pemikiran asing. Kita manusia ini kalau ikut sejarah dari zaman Yunani memang
negara kecil, budaya kecil memang terlalu kagum dengan tamadun dan budaya besar. Ini kenyataan sejarah, a fact of history. Ini dikupas oleh Ibn Khaldun, oleh Toynbee dalam pelbagai hujah. Maka sebab itu kita kan harus ingat tentang inferiority complex. Tokoh-tokoh besar Indonesia ini yang saya baca, manfaatkan dan mendidik saya, walaupun saya tidak pernah study di sini, tetapi mendengar mereka, membaca karya-karya mereka itu sebenarnya satu perlawanan yang cukup kuat, usaha yang sangat gigih melawan aliran inferior. Mau rakyat Indonesia itu bangkit dengan kesadaran baru, keyakinan baru, menerapkan ilmu dan ada kesungguhan untuk bersaing dengan semua negara di dunia. Ya. Tapi itu tidak semestinya dapat kita pertahankan seandainya ia menjadi sekadar slogan atau retorika. Itu pandangan Syekh Taha tadi. Ini ada kaitan kerana Syekh Taha itu mewakili pandangan dan sosok Islam yang lebih sederhana. Kita sekarang masih berdepan di hampir semua negara Islam tentang pandangan yang terlalu jumud, terlalu melarang, terlalu menekan, sehingga tidak boleh berfikir, sehingga orang itu harus hanya tunduk kepada syekhnya atau kiainya atau buyanya sampai tidak boleh berfikir. Ini bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu memaksa kita memikir, berfikir, menyoal. Terus kita lihat komentar ya guys. Aku tak tahu orang Indonesia paham kesemuanya atau tidak, tapi aku yakin yang nak disampaikan mesti menyentuh semangat anak muda di sana. Anak muda di sana yang mana nih? Di sana Indonesia atau di sana Malaysia gitu? Berikan penjelasannya. Ya, dalam video ini kita lihat ya guys, perbedaan pemuda yang ada di Indonesia dengan pemuda yang ada di negara tetangga kita itu guys. Pemuda yang ada di Indonesia itu lebih semangat ya guys, memiliki ide ataupun kreatif, pola pikir yang maju gitu. Tidak hanya pandai berbicara, tapi mampu mengembangkan ataupun memajukan ide pola pikir tersebut. Kita lihat banyak pemuda Indonesia yang berprestasi, baik itu di Indonesia maupun di tingkat internasional. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus tetap semangat untuk maju agar negara kita ini guys tidak bisa diremehkan oleh orang yang selalu ngeledekin ataupun merendahkan, menghina Indonesia. Sekian dulu ya guys, kalian memiliki pendapat ataupun komentar, berikan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.